Cukup pelanting semua. Kalau gitu, ya, nggak indah perjuangannya. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita perjuangan itu butuh pengorbanan. Coba Nabi lihat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, ada Nabi udah sampai ke Madinah. Oh, enak. Digendong sama Abu Bakar, digendong. Lecet-lecet kaki Nabi, digendong naik ke Bukit Sur, nyuruh dalam. Ya, nyuruh dalam. Ya. Selesai belum? Panggil orang, menunjukkan jalan manuver lagi. Ya. Jalan yang biasa dilewati dekat dan khawatir nanti akan diikuti. Cari jalan yang lebih 2 kali lipat jauh dari jalan biasa. Supaya sampai ke Madinah. Ya. Dan memuliakan Allah Azza. Nabi mengajarkan kepada kita syariat bahwa untuk menegakkan Islam itu butuh perjuangan, pengorbanan. Ya, karena disitulah Allah akan menilai ya kita. Tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga sementara kalian belum mendapatkan ujian sebagaimana ujian orang-orang sebelum kalian? Sampai kisah itu para sahabat sempat mengeluh. Ya Rasulullah, kapan yang mau nanggut? Sungguh sebelum kalian ada orang-orang yang demi mempertahankan agamanya digergaji dari kepala sampai ke bawah hanya untuk menyatakan Allah sebagai Tuhan. Ya, makanya orang mati syahid itu kan bukan sembarangan. Ya. Darah yang tertumpah pertama menghapuskan dosa-dosa, terhindar dari azab kubur. Ya. Banyak karunia yang didapatkan. Kenapa? Perjuangan, pengorbanan. Maka jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita menganggap nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi ini, ya perkara yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari ajaran Islam. Kenapa? Kami langsung ngambil dari Allah. Ya, langsung ngambil dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, bahkan ada yang ekstrimnya lagi. Jadi di masa dulu sudah ada golongan seperti ini, ya. Yang lebih ekstrimnya lagi mereka mengatakan Rasul itu hanyalah diutus untuk orang-orang awam. Ya, untuk orang-orang awam. Adapun untuk orang-orang khusus, mereka tak butuh kepada Rasul karena mereka telah ma'rifatullah, sudah sampai pada titik mengenal Allah, bahkan sudah langsung ngambil ilmu secara langsung dari Allah. Ya. Mari ya, mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah. Ya. Khawatir kiram, melihat Allah Azza wa Jalla. Terakhir, mereka juga mengatakan kami tidak butuh kepada Rasulullah. Kami telah sampai kepada Allah. Maka bagi kita mohon keselamatan dari akidah seperti ini. Ya, akidah seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Terakhir kita habiskan pembatal keislaman yang ke-10 berpaling dari agama Allah. Hati-hati. Jangan sampai kita berpaling dari agama Allah. Kita hidup bahkan bernilai di sisi Allah karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ke-10 dan ini yang terakhir yaitu berpaling dari agama Allah. Tidak perhatian kepada tidak mau mempelajarinya. Kalaupun dia mempelajarinya kategori berpaling. Ya. Pertama dia kemudian berpaling dari amal. Kita mohon keselamatan kepada Allah sehingga walaupun seseorang beramal akan tetapi tidak didasari ilmu maka amalannya adalah sesat. Oleh karena itu seseorang harus belajar terlebih dahulu baru kemudian beramal. Apa kata Imam Al-Bukhari? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmulah dulu kata Imam Bukhari sebelum berbicara, sebelum beramal. Makanya para ulama itu dulu ngeri, Pak. Kalau ditanya suatu hukum, kalau belum sampai ilmunya, jawaban mereka apa? Wallahu a'lam. Ngeri, Pak, jawabnya. Kalaulah dia menjawab padahal dia nggak paham, belum paham dan belum punya ilmu tentang itu, coba diamalkan orang. Hah? Diamalkan orang. Wah, kata Ustaz itu boleh. Ya, padahal yang disampaikan itu salah misalkan. Dia kan orang. Apa nggak gawat awak biasa yang menyampaikan itu? Makanya Imam Malik itu ditanya banyak. Pertanyaan jawaban apa? Wallahu a'lam. Jauh-jauh aku datang, wallahu a'lam lah kau jawab.
Ya, pulang tahu ke kampungmu, bilang sama orang kampungmu Malik tidak. Sampai kata para ulama, wallahu a'lam nisful ilm. Jawaban wallahu a'lam itu separuh dari ilmu. Separuh dari ilmu. Maka hati-hati. Jadi di televisi setiap ditanya ada saya jawaban, setiap ditanya ada saya jawaban. Ngeri apa? Ya. Ustaz, mana kita kan berada di bulan Safar. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Oh, mandi di sungai. Pakai ini biar hilang kesialan dalam badan kita begini. Itu saya dengar langsung itu. Astagfirullah. Ini kan kalau diamalkan orang cemana. Sehingga menganggap bulan Safar itu bulan sial saja sudah buat bahaya kita. Sudah rusak akidah kita. Karena kata Nabi, la tasubbud dahra dalam hadis qudsi. Jangan kalian caci. Wa anad dahru, akulah yang menciptakan masa itu, kata Allah. Kalau kalian caci masa, berarti kalian mencaci yang menciptakan masa. Nah, ini kan bulan apa nih? Bulan Safar. Nggak boleh kita meyakini bulan Safar di bulan sial. Ya. Dulu di masa jahiliyah orang meyakini bulan Syawal itu bulan sial. Jadi orang takut nikah di bulan Syawal. Ini di masa sebelum Islam. Akhirnya ketika Islam datang, sengaja Nabi nikah di bulan Syawal. Nabi nikah di bulan Syawal. Makanya sekarang jadi sunnah nikah orang ramai di bulan Syawal. Dulu di masa jahiliyah orang takut nikah bulan Syawal. Menganggap bulan Syawal itu bulan sial. Ya, akhirnya Nabi sengaja nikah bulan Syawal. Sampai begitulah Rasulullah SAW menghilangkan keyakinan bahwa ada hari baik, ada hari buruk, nggak ada. Yang ada takdir baik dan takdir buruk. Nggak ada hari baik, hari buruk. Ya, kalau dapat kita takdir buruk, bersabar. Dapat takdir baik, bersyukur. Itulah Islam. Ya, itu orang mukmin. Ya, awak sudah buat es banyak-banyak, tiba-tiba mau jualan, tadinya panas, pas mau keluar hujan pula. Sial buruk. Langkah kiri. Ya, nggak boleh kita ucapkan itu. Nggak boleh. Bisa rusak akidah kita. Makanya Nabi ngajarkan apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, nggak boleh. Sial langkah kiri. Nggak boleh kita katakan itu. Ya. Bahkan kata Nabi kalau ada perkara yang tidak mau, bacalah alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap kita disuruh memuji Allah karena Allah tahu apa yang terbaik buat hambanya. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Ya, dalam hadis yang lain, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini adalah takdir Allah dan Allah berkehendak apapun yang mau dia lakukan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu dan lain sebagainya. Jemaah melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, ini. Makanya berpaling dari ilmu, kita berlindung kepada Allah. Berpaling dari amal, ya, kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang beramal tanpa dasar ilmu, amalannya bisa jamaah melihat Allah. Apa kata Ibnu Ruslan, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, dalam kitab Safwatuz Zubad, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun lam tuqbal. Dalam kitab yang lain lam tukmal. Siapa saja yang beramal tanpa dasar ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Amal diterima. Ya. Makanya kata Nabi, innar rajula la yusalli sittina sanatan. Ada seseorang yang dia sholat selama 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu shalah. Satu pun sholatnya tidak diterima. Apa sebabnya? La'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmu sujud. Kadang-kadang rukuknya bagus, sujudnya pula tak bagus. Wa yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Kadang-kadang rukuknya bagus, sujudnya bagus, rukuknya pula enggak bagus. Bukan karena dia enggak ikhlas. Maka kata Fudail bin Iyad dalam tafsir Ibnu Katsir, syarat amal itu diterima ada dua. Yang pertama ikhlas, ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak. Jadi nggak bisa sembarangan. Ya. Ada orang lebaran nggak ikut Nabi, ada orang puasa nggak ikut Nabi. Nabi nyuruh ru'yatul hilal, dia nengok pasang air misalnya. Ya. Ada gitu? Ada.
Jadi tengok pasang air. Kalau pasang air segini udah puasa gitu. Bukan nengok hilal. Ada itu kalau setiap puasa itu ada. Ya, bahkan luar biasa kalau di daerah Padang itu mimpi guru. Ya, tadi malam saya didatangi guru saya menyuruh kita hari ini kita puasa jamaahnya saja. Jadi orang belum puasa orang itu sudah puasa. Mimpi guru. Apa nggak rusak ini? Ya, sementara kita beramal disuruh mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi hati-hati. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Nah, adapun orang yang telah memperoleh ilmu, dia sudah berilmu tapi meninggalkan amal, maka dia termasuk orang yang dimurkai, dan barang siapa yang tetapi meninggalkan ilmu, maka dia termasuk orang yang sesat. Inilah tafsir daripada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Sebagaimana pada setiap rakaat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang dimurkai. Di dalam tafsir disebutkan yang dimaksud jalan yang dimurkai itu adalah jalannya orang Yahudi. Kenapa jalannya orang Yahudi? Karena mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Mereka tahu Islam ini benar tapi mereka tidak mau amalkan. Waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Siapa jalan orang yang sesat? Nasrani. Kenapa mereka sesat? Karena mereka beramal tanpa dasar ilmu. Demikian yang dijelaskan para ulama dalam kitab tafsirnya, berdasarkan riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Barang siapa berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, maka dia bisa murtad dari ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala ma'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling. Beda ya, berpaling ini nggak mau tahu sama sekali. Ya, nggak mau tahu sama sekali. Eloklah macam awak ni tak tahu terus. Ya. Kalau awak banyak tahu, banyak yang tak boleh nanti. Jadi memang sengaja dia tidak mau tahu. Paham Pak ya? Beda orang yang kalau belajar pulang belajar, Ustaz aku mengaji saya menjadi. Kenapa orang dapat buku sampai rumah dah hilang pelajarannya. Jadi dia itu masih mau belajar. Itu sama sekali nggak mau belajar. Padahal kewajiban pertama adalah menuntut ilmu. Ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib, fardu ain. Fardu ain. Bukan fardu kifayah. Ilmu agama ya, bukan fardu kifayah. Kecuali ilmu-ilmu tertentu, apalagi tauhid, fikih, ya. Wajib kita tahu cara berwudu, wajib kita tahu bagaimana cara sholat, wajib kita tahu bagaimana cara haji, wajib kita tahu bagaimana cara puasa. Nggak bisa menurut perasaan kita. Menurut perasaanku beginilah sholat yang enak. Nggak bisa. Ya? Nggak bisa. Harus semuanya ikuti aturan. Ikuti aturan. Nggak mau tahu sama sekali. Ya? Ayo Pak belajar. Aku tak apa. Berilmu ngerti awak. Ya, elok biasa-biasa saja awak. Ya, banyak tahu awak nanti sisikin tak boleh. Aduh anak tak tahu. Ya, besok ditanya Allah tak tahu aku. Jawab sudah betul. Ya, udah main. Orang sholat tak peduli dia, orang mau puasa dia nggak puasa, orang mau haji dia nggak peduli dia. Ya. Diajak ngaji nggak mau, ini bahaya. Nengok HP kalau ada ceramah-ceramah nggak mau dengarkan, memang betul-betul sama sekali berpaling, ini bahaya. Beda halnya kalau dia masih ada niat mau belajar tapi cemana lah apa yang mampu awak amalkan, ini beda. Ya, paham ya? Makanya Allah katakan barang siapa yang berpaling dari agama Allah, mengingat Allah, baginya kehidupan yang sempit. Ya. Nah. Maksud berpaling dari peringatanku adalah tidak mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Makanya Allah sebutkan dalam ayat yang lain, surah Al-Ahqaf ayat 3. Walladzina kafaru, orang-orang kafir itu ciri-cirinya apa? Amma unziru mu'ridun, mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Coba ayat pertama apa kata Allah? Orang-orang kafir. Mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.
Makanya dalam surah Al-Baqarah, sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja. Podo wae. Sami mau. Kau ingatkan tak kau ingatkan, tak akan beriman mereka. Nah, ini bahayanya kalau kita berpaling ya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah melihat Allah Azza wa Jalla ya. Dalam surah As-Sajdah ayat 20 dari orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-Nya kemudian dia berpaling darinya, sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang berdosa. Jadi tak bisa Pak kita pura-pura nggak tahu ya, nggak bisa. Ya, akan Allah berikan pembalasan. Jemaah melihat Allah Azza wa Jalla berpaling yang menunjukkan bahwa dia tidak membencinya, ini adalah kekafiran dan kita berlindung kepada Allah daripada perbuatan ini. Apa ya? Jadi alhamdulillah kita masih mau duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah Allah masih membukakan hati kita mendengarkan kajian-kajian agama. Pakai itu di TV, di HP, dimanapun kita berada, masih mau hati kita ini ya mendengarkan kajian-kajian, itu tanda kebaikan yang Allah berikan. Simpan itu, pertahankan itu ya, kalau bisa sampai akhir kita. Kalau pagi kita cari nafkah, siang cari nafkah, malam cari ilmu, masya Allah. Anda itu adalah hidup awak. Pagi cari rezeki yang halal, malam cari ilmu agama, besok cari rezeki yang halal, malam cari ilmu agama. Enak betul. Sholat 5 waktu dikerjakan, maksiat ditinggalkan, insya Allah. Ya, andai pun Allah cabut nyawa kita, mati dalam keadaan husnul khotimah, masih terjaga Islam kita. Ya, masih terjaga Islam kita. Begitulah para ulama terdahulu. Karena setiap langkah kaki di majelis ilmu itu nggak sia-sia. Seluruh makhluk mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Bahkan ketika dia berjalan, dia tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Demikian, jadi selesai ya pembahasan kita terhadap pembatal-pembatal syahadat. Banyak sebenarnya pembatal syahadat itu. Kalau rajin-rajin kita buka kitab fikih, ya, kitab fikih di situ ada babur riddah. Bab yang bisa menyebabkan orang murtad. Bab yang bisa menyebabkan orang murtad. Sampai dalam mazhab Syafi'i sendiri menghina jenggot, menghina sunnah itu bisa dia menyebabkan Islam. Cuma kalau dibahas itu secara rinci panjang kali. Jadi yang kita bahas ini secara globalnya saja. Ya, secara inti-intinya saja. Ya, jika ini saja kita hindari, insya Allah ya kita akan mudah ya memahami tentang Islam ini. Paling tidak kita mati jangan sampai disolatkan orang, tapi ketika dibangkitkan tidak berada di barisan umat Islam. Ada seperti itu? Banyak. Di masa Rasul banyak. Ya, ini yang kita takutkan. Maka kita mati berada di barisan ala millati Rasulillah, di atas barisan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai kita mati bangkit di barisan Fir'aun, ya, di barisan Qarun, di barisan Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain yang mudah-mudahan bisa kita amalkan. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.